Halo Gus, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Bulan itu seperti piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiaoyan berbaring di atas rumput dan di mulutnya ada untaian rumput hijau. Dia sedikit mengunyahnya dan membiarkan kepahitan menyebar ke mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak tangan putihnya dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak melingkar raksasa di langit. Memikirkan kembali pengujian di sore hari, Xiaoyan menghela nafas ringan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangan di kepalanya. Dia tampak linglung, 15 tahun sudah, ya, suara lembut yang tiba-tiba meludah keluar dari remaja itu tanpa peringatan. Dalam pikiran Xiaoyan, ada rahasia yang hanya dia tahu sendiri, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya bukan dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru tua bernama Bumi. Adapun misteri yang tidak dapat dijelaskan mengapa dia ada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan-lahan menyadari, dia melewati sisi lain. Seiring bertambahnya usia, dia perlahan-lahan mulai memahami potongan-potongan benua ini. Benua ini disebut benua Douqi. Di benua itu, tidak ada banyak kisah pengguna ajaib dan efeknya. Tetapi, Douqi adalah bintang utama. Di sebidang tanah besar ini, pelatihan Douqi telah menjadi hal biasa setelah kerja keras orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang terus berlatih melampaui generasi, memperluas pengetahuan seputar Douqi sampai ke puncak. Douqi dan umat manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan dengan demikian, Douqi sangat penting di benua ini. Itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah level dalam Douqi terus meningkat, demikian juga jumlah cara untuk melatihnya, beberapa lebih baik dari yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Douqi di benua Douqi terbagi menjadi 4 kelas yang berbeda, Tian, Di, Xuan, Huang, dan setiap kelas dibagi lebih jauh menjadi pemula, menengah dan tinggi. Teknik Douqi yang Anda pelajari juga menentukan seberapa kuat Anda. Misalnya, jika seseorang mempraktikkan teknik peringkat menengah kelas Xuan, ia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang mempraktikkan teknik peringkat tinggi kelas Huang. Di benua Douqi, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu dilihat. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami Anda. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan bintang 1, bahkan jika dia mempraktikkan teknik peringkat tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan master tempur kelas Huang. Berikutnya adalah tingkat teknik. Jika 2 orang dengan kekuatan bawaan yang sama untuk bertarung, yang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah teknik Dou. Dou Technique adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengendalikan Douqi dan di tanah Douqi, teknik Dou juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Douqi di benua itu berbicara sendiri, tetapi teknik Dou berbeda. Hampir semua orang memulai dengan kelas teknik Dou Huang. Jika Anda ingin mempelajari lebih banyak keterampilan kontrol di muka, Anda harus bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah teknik ganda. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang telah ditinggalkan orang lain sebelumnya, atau mereka yang memiliki teknik ganda yang kompatibel. Bagi orang-orang ini, tingkat pertempuran mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mengandalkan 3 aspek ini, Anda dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Secara keseluruhan, jika Anda berhasil mempelajari teknik ganda tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik ganda tingkat tinggi sangat sulit didapat sebagai orang biasa. Mereka yang terbuka untuk umum adalah teknik kelas Huang normal. Untuk klan atau sekte kecil yang lebih besar, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, dalam klan Xiaoyan, teknik tingkat tertinggi mereka hanya dipraktikkan oleh pemimpin klan, pemogokan angin singa. Itu adalah teknik Dou peringkat medium kelas Xuan gaya angin.
di atas kelas Suan akan menjadi kelas 501. Tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi seperti negara yang kuat. Adapun kelas Tian, dalam 100 tahun, itu belum muncul sekali. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, rakyat jelata berusaha mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba memanjat gunung tanpa perlengkapan. Namun, tidak ada yang mutlak. Di dunia Doki, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut tidak terkalahkan. Mereka menyebarkan jiwa mereka dengan binatang liar dan menjadi orang barbar. Di selatan, ada klan roh binatang kelas atas yang cerdas dan berbakat, dan bahkan orang-orang dunia bawah yang aneh dan terkenal. Karena luasnya benua, pasti ada kasus-kasus tokoh-tokoh tanpa nama yang, secara kebetulan, terjadi pada keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin ada orang yang terikat oleh nasib untuk menemukan teknik yang kuat. Di tanah Doki, ada satu kalimat terkenal, jika Anda terjebak di parit atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun kalimat ini tidak salah, dalam ribuan tahun sejarah di benua ini, tidak ada banyak kisah orang yang menjadi kuat secara acak. Sebagai hasil dari ini, setiap hari, ada banyak orang yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi sebaliknya hanya kembali dengan pinggul atau kaki yang patah. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan mukjizat. Untuk mengakses lemari besi Secret Doki, Anda setidaknya harus menjadi Douze yang lengkap untuk memenuhi persyaratan dasar. Bagi Xiaoyan, sepertinya sangat jauh. Pu Xiaoyan meludahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah gila. Dia menghadap ke langit dan berteriak, "Sialan. Bagaimana saya bisa dimainkan untuk orang bodoh seperti ini?" Dalam kehidupan masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa yang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran, dan kecantikan tampaknya sejajar dengan hidupnya, tidak pernah memotongnya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena set pengalaman kedua, semangatnya menjadi jauh lebih kuat dari rata-rata orang. Harus diketahui bahwa di benua Doki, semangat Anda diputuskan saat lahir. Mungkin, seiring bertambahnya usia, itu akan sedikit memperkuat sedikit, tetapi tidak ada teknik yang diketahui untuk melatih semangat Anda menjadi lebih kuat. Semangat kuat Xiaoyan yang memberinya bakatnya, serta ketenarannya sebagai seorang jenius untuk orang biasa. Jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi jenius, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang tinggi. Untuk orang yang run of the mill seperti Xiaoyan, ketika ia mulai melatih Dou Ziqi-nya, godaan untuk dapat bangkit menjadi ketenaran akan tak tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tetap tersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa tumbuh lebih banyak dengan label jenius. Sayangnya, pada usia 11, labelnya dicuri darinya dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sepotong sampah. Setelah berteriak di bagian atas paru-parunya untuk sementara waktu, Xiaoyan akhirnya tenang dan wajahnya menjadi tenang lagi. Tidak peduli betapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan pahit menggelengkan kepalanya, Xiaoyan merasa sengsara. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tampaknya tidak ada yang luar biasa. Semangatnya tumbuh seiring bertambahnya usia, seperti yang diharapkan. Penyerapannya dari Dou Ziqi juga sangat cepat. Itu lebih cepat dari petarung terkuat dari beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiaoyan adalah jenius alami. Tetapi semua Dou Ziqi yang diserapnya tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya mendapat pukulan besar dan dia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dari desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya ada beberapa tanda juga. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan almarhum ibunya kepadanya sebelum dia lewat. Dia mulai memakainya sejak usia 4 dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih mengenakan. Itu adalah hadiah yang berharga dari ibunya dan Xiaoyan menghargai itu. Dia menggosok cincin itu dan berkata dengan pahit, "Beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu." Ya, mengeras dalam-dalam, Xiaoyan dengan cepat berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, "Ayah, mengapa kamu datang?" Meskipun Dou Ziqi-nya hanya tahap ke -3,
Kesadaran spiritualnya mirip dengan seorang bintang 5 doze, mungkin bahkan lebih baik. Sambil memikirkan ibunya, dia merasakan gangguan tiba-tiba dari hutan. Yan R. 1, sudah cukup terlambat. Kenapa kamu masih di sini? Dari dalam gugus pohon, setelah beberapa saat hening, suara lembut terdengar. Pohon-pohon bergetar sedikit dan seorang pria paruh baya melompat keluar, wajah tersenyum lebar. Matanya terkunci pada putranya di bawah sinar bulan. Pria paruh baya itu mengenakan tunik abu-abu yang terlihat mahal. Dia berjalan dengan bangga dan martabat dan wajahnya menunjukkannya. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiaoyan, seorang bintang 5 dosi. Xiao Zhan, ayah, mengapa kamu belum kembali beristirahat? Menghadapi pria paruh baya itu, Xiaoyan tersenyum menebal. Meskipun ia memiliki kenangan lain, ketika ia dilahirkan, orang sebelum dia memperlakukannya seperti cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi tumbuh sebagai gantinya. Ini menusuk hati Xiaoyan, membuat Xiaoyan mengenalinya sebagai ayahnya. Yan R, apakah kamu masih memikirkan apa yang terjadi sore ini? Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Zhan tersenyum lagi. Haha, apa yang harus dipikirkan itu dalam harapan saya? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan memaksa tersenyum. Melihat wajah lembut Xiaoyan, Xiao Zhan menghela nafas. Mereka berdua tenggelam dalam keheningan untuk sementara waktu, sebelum Xiao Zhan berkata, Yan R, kau berusia 15 tahun sekarang, bukan? Ya, ayah. Hanya 1 tahun lagi, dan Anda harus menghadiri upacara dewasa, kata Xiao Zhan. Ya, ayah, hanya setahun tersisa. Tinju Xiaoyan mengepal untuk sementara waktu sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa arti upacara dewasa. Setelah upacara telah melewati, untuk Xiaoyan yang tidak berlatih, ia akan tunduk pada kriteria mencari teknik Douqi. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai Douze pada usia 25, klan akan membatalkan mereka. Mengeras dalam-dalam, Xiaoyan dengan cepat berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, ayah, mengapa kamu datang? Meskipun Douzikinya hanya tahap ke -3, kesadaran spiritualnya mirip dengan seorang bintang 5 Douze, mungkin bahkan lebih baik. Sambil memikirkan ibunya, dia merasakan gangguan tiba-tiba dari hutan. Yan R. 1, sudah cukup terlambat. Kenapa kamu masih di sini? Dari dalam gugus pohon, setelah beberapa saat hening, suara lembut terdengar. Pohon-pohon bergetar sedikit dan seorang pria paruh baya melompat keluar, wajah tersenyum lebar. Matanya terkunci pada putranya di bawah sinar bulan. Pria paruh baya itu mengenakan tunik abu-abu yang terlihat mahal. Dia berjalan dengan bangga dan martabat dan wajahnya menunjukkannya. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiaoyan, seorang bintang 5 dosi. Xiao Zhan, ayah, mengapa kamu belum kembali beristirahat? Menghadapi pria paruh baya itu, Xiaoyan tersenyum menebal. Meskipun ia memiliki kenangan lain, ketika ia dilahirkan, orang sebelum dia memperlakukannya seperti cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi tumbuh sebagai gantinya. Ini menusuk hati Xiaoyan, membuat Xiaoyan mengenalinya sebagai ayahnya. Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya, dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi, bye-bye.